Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran. Bapak-bapak, ibu jamaah Masjid Nurul Iman, insyaallah semua kita malam hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hal yang Allah berikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama bersalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam hari ini kita masuk ke dalam malam 1 Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah bagian daripada kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Malam hari ini adalah malam yang sangat istimewa. Allah Subhanahu wa taala mengutamakan hamba-hambanya. Diberikanlah dia bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bagaimana sekali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan tausiah singkat, kultum singkat, saya merasa sebagai pengurus atau sebagai badan pembina merasa senang. Andai kata tiap hari Masjid Nurul Iman ini dipenuhi jamaah yang begini banyak, kami semua akan berpikir ulang untuk meningkat masjid ini menjadi 4 atau 5 lantai. Mudah-mudahan ini adalah bukan jamaah bayangan, jamaah sekalian. Mudah-mudahan ini adalah bukan jamaah bayangan. Kalau ditanya kepada diri kita masing-masing, kenapa malam pertama bulan suci Ramadan itu kita semua hadir di masjid? Apa yang menjadi motivasi kita sekalian untuk bisa hadir di masjid pada saat awal-awal bulan suci Ramadan? Apa yang Bapak Ibu sekalian cari? Kalau andai kata kita mencari keberkahan di bulan Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu adalah puncaknya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian hindar dari api neraka. Tapi kenapa awal-awal Ramadan ini yang penuh, di mana saja masjid mushola penuh? Kenapa di 10 malam hari yang terakhir jamaah menjadi maju? Yang belakang tertinggal, yang di depan semakin maju. Kalau kita tidak ada motivasi jemaah sekalian, kenapa kita bisa datang di masjid ini dalam awal bulan suci Ramadan? Kalau andai kata kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan ada surut sedikit pun jamaah Masjid Nurul Iman untuk bisa tarawih dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Bapak Ibu sekalian, mau janji? Bingung. Ya. Bapak Ibu sekalian, Ibu sekalian di belakang, mau janji selama 30 hari terus menerus untuk melaksanakan sholat tarawih di Masjid Nurul Iman? Insyaallah. Ingat, janji Ibu, janji Bapak sekalian bukan kepada saya, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin berniat kebaikan, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, dan Allah Subhanahu wa taala akan kawal kita menuju kebaikan. Insyaallah. Ingat, kalau sudah janji kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sedikit pun diselisih Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan balasan kepada siapa saja yang menyelisihi akan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin ngeri kalau sudah janji kepada Allah Subhanahu. Malam hari ini adalah keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian hamba-hambanya. Banyak yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab 2 bulan yang lalu. Berkahilah kami di bulan Sya'ban
1 bulan yang lalu atau beberapa hari yang lalu, wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Dan sekarang ini Allah Subhanahu wa taala sudah penuhi janji kita sekalian dan doa kita sekalian untuk Allah sampaikan di bulan suci Ramadan. Apa yang bisa kita lakukan jamaah sekalian? Kemudian kita hanya bersenang-senang katanya bulan suci Ramadan, oh biar kelihatan kalau saya ke masjid di bulan suci Ramadan, awal Ramadan penuh. Bukan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan itu. Kesenangan kita akan datang bulan suci Ramadan adalah kesenangan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu Ramadan yang akan datang ini kita sudah disampaikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saatnya jamaah sekalian, ini saatnya. Jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Kalau sekarang kita sudah 60 tahun, jadikan tahun ini 2023, 1444 Hijriah, ini adalah Ramadan yang terbaik kepada kita. Apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Allah menginginkan hamba-hambanya yang muslim, hamba-hambanya yang beriman untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik. Allah berikan kepada kita sekalian yang namanya Ramadan. Disinilah jamaah sekalian, kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepuas-puasnya. Alam ya'lamu anna Allah ta'ala huwa yaqbalu taubata an ibadihi. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya hamba-hambanya yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menerima istighfar kita manakala kita mau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjawab doa kita, dan doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Semuanya orang berdoa di masjid ini pun sering berdoa. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Semuanya ingin menginginkan husnul khatimah. Sementara Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita sekalian Ramadan. Celakalah bagi mereka yang bertemu dengan Ramadan, yang Allah berikan kesempatan untuk datangnya bulan suci Ramadan, bertemu dengan bulan suci Ramadan, sementara dosa-dosa dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Celaka. Makanya tidak bosan-bosannya jamaah sekalian menghimbau kepada kita secara pribadi. Al-Fakir mengatakan bahwa teruslah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bulan di mana dosa-dosa kita dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang lain Allah Subhanahu wa taala tidak berikan jaminan. Siapa yang merasa dirinya tidak berdosa? Siapa yang merasa dirinya paling suci? Adakah yang lebih suci dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah ketika masuk bulan suci Ramadan, dia tinggalkan kegiatan-kegiatan yang sehari-hari dia lakukan, fokus untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Kalau hanya tahapan-tahapan awam seperti kita jamaah sekalian, ketahuilah bahwa dosa kita ini sudah sebanyak-banyaknya. Kita merasa dosa kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya kita dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun atas dosa-dosa hambanya. Seberapa banyak dosa kita yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Detik ini juga kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menjamin istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tinggal diri kita hari ini sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sudah berikan kesempatan. Semua hamba-hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, semua umat Islam masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu keinginan Allah dan Rasulnya.
Illa man aba, kecuali ada yang nggak mau. Siapa yang nggak mau ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebaikan, dia tidak melaksanakan kebaikan itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala larang kemaksiatan itu mereka yang laksanakan. Itulah aba, orang yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam beberapa hadis, di dalam mimbar-mimbar Jumat, mimbar-mimbar tarawih seperti ini sekalian, semuanya anak Adam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dituju oleh mereka? Yang pertama adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tentunya surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ini kita ucapkan tiap hari. Menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surga. Dalam satu hadis yang akan panjang jamaah sekalian, ketika masuk ke dalam bulan suci Ramadan gini, surga itu berhias. Surga itu berhias menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian surga itu mengatakan, ya Allah, ij'alna min siyami Ramadan, min shaimi Ramadan azwaja. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini sebagai pendamping saya. Itu kata bidadari-bidadari di dalam surga. Mereka menginginkan kita, tapi apakah kita menginginkan mereka? Semuanya kebaikan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Futihat abwaabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwaabun nar, ditutuplah pintu-pintu neraka. Wasifatis sayatin, dan diikatlah setan-setan itu. Tapi pertanyaannya jamaah sekalian, apakah kalau sudah bulan suci Ramadan nggak ada kemaksiatan? Ada kemaksiatan, Pak? Ramadan? Ada. Kebalik kalau bulan suci Ramadan, setan malah takut kepada manusia. Bukan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Tapi setannya yang takut kepada manusia, karena yang menyebabkan kemaksiatan itu adalah bukan karena godaan setan, tapi karena hawa nafsu manusia. Kalau bahasa kasarnya, ini manusia berpeci atau setan berpeci, gitu. Karena manusia itulah yang menggoda supaya yang lain bisa melaksanakan kemaksiatan. Sementara pada bulan suci Ramadan, setan-setan yang benar, yang asli itu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita, tinggal memilih. Di sini ada hati, di sini ada hawa nafsu. Mana yang lebih dominan dari kita sekalian di bulan suci Ramadan? Nafsu kita atau hati kita? Ini aslinya kurang dingin kali ini, jamaah pada gerah. Dibukalah Bapak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau andai kata nafsu yang dominan, Bapak sekalian, ini kecenderungan kita untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang ditutup di bulan suci Ramadan. Hati yang terbuka, hati yang ikhlas, inilah yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka yang terpilih? Tentu kita sekalian ini yang berada di bulan suci Ramadan dan mampu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dan juga sepuas-puasnya. Insya Allah niat baik kita. Janji Bapak Ibu sekalian tadi ingin melaksanakan sholat jamaah di masjid, Allah Subhanahu wa taala akan kawal kita itu. Insya Allah sampai dengan akhir Ramadan, di jamaah yang ada di belakang tetap tidak kebagian tempat. Tetap tidak kebagian tempat. Itu. Karena Allah sekalian, karena penuhnya, karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala fi syahril mubarak, di dalam bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kultum singkat ini mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada saya, bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sekalian ini sebagai hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kullukum wa kulluhum min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.